Halo sahabat kuku, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup menggetarkan pikiran. Ya minimal bagi saya pribadi yang sudah membaca buku ini. Ini bukan buku novel, bukan buku motivasi, tapi sebuah karya reflektif yang menampar cara kita berpikir. Judulnya adalah Islam dan Diabolisme Intelektual, karya Dr. Samsudin Arif, diterbitkan oleh Insis Press. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar istilah diabolisme intelektual. Kedengarannya agak misterius ya, seperti ada unsur iblis di dalamnya. Dan memang itulah yang ingin dibahas oleh penulis, tentang bagaimana manusia bisa berpikir, bersikap, dan berilmu, tapi dengan cara yang menyerupai iblis. Mari kita mulai. Diabolisme intelektual. Kata diabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabolos, yang berarti iblis atau yang memecah belah. Jadi, diabolisme intelektual bisa diartikan sebagai sifat atau pola pikir yang menyerupai iblis dalam konteks intelektual dan keilmuan. Penulis mengajak kita menelusuri kisah klasik. Iblis adalah makhluk yang tahu bahwa Allah itu ada, bahkan berbicara langsung dengannya. Tapi iblis tidak mau tunduk. Nah, disinilah kuncinya. Masalah utama bukan pada tidak tahu, melainkan pada tidak mau tunduk. Bukan karena kurang ilmu, tapi karena kesombongan dan pembangkangan. Dr. Samsudin Arif lalu mengaitkannya dengan dunia akademik modern, dunia para ilmuwan, dan dunia pemikir, bahkan pada dunia pendidikan. Banyak orang hari ini cerdas, berilmu, dan berpikir bebas. Tapi kalau ilmunya menjauhkan dirinya dari kebenaran, dari keimanan, dari ketundukan kepada Allah, maka, kata penulis, ia sedang berada di jalur diabolisme intelektual. 3 ciri intelektual diabolik. Dalam buku ini, penulis menjelaskan 3 ciri utama intelektual bermental iblis. Pertama, suka membantah meskipun tahu kebenaran. Ini bukan soal diskusi akademik biasa. Ini tentang seseorang yang sudah tahu mana yang benar, tapi sengaja mencari pembenaran untuk menolak. Iblis tahu perintah Allah itu benar, tapi membantah dengan logika. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Kedua, takabur. Maksudnya, kesombongan intelektual. Orang dengan ciri ini merasa paling tahu, paling benar, dan sulit menerima kebenaran dari orang lain. Kadang sikap ini muncul di dunia pendidikan, yaitu guru yang merasa paling pintar, dosen merasa paling tinggi, murid tidak boleh bertanya, padahal justru ilmu itu tumbuh dari kerendahan hati. Ketiga, mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Inilah ciri paling berbahaya. Iblis, kata penulis, adalah makhluk yang lihai memanipulasi makna. Ia tidak bilang tidak ada Tuhan, tapi membuat manusia bingung dengan banyak tafsir, banyak kebenaran, sampai manusia tidak tahu lagi mana yang hak dan mana yang batil. Dan disinilah iblis hadir di dunia pemikiran. Ia tidak datang dengan tanduk, tapi dengan argumen. Tidak datang dengan godaan langsung, tapi dengan logika yang tampak cerdas. Tema-tema besar buku ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga kritik tajam terhadap pemikiran modern yang memengaruhi umat Islam. Dr. Samsudin Arif mengupas tuntas beberapa tema besar, seperti sekulerisme, yaitu ide yang memisahkan agama dari kehidupan publik, liberalisme, yaitu kebebasan berpikir tanpa batas, termasuk kebebasan menafsir agama sesuka hati. Kemudian pluralisme, yang sering disalahpahami sebagai semua agama sama benarnya. Dan yang terakhir, orientalisme, yaitu cara pandang barat terhadap Islam yang sering bias dan merendahkan. Menurut penulis, ide-ide ini tampak modern dan menarik, tapi secara halus dapat mengikis keimanan umat. Itulah sebabnya ia menyebutnya sebagai bentuk diabolisme, karena meniru pola iblis, yaitu membungkus kebatilan dengan logika yang tampak rasional. Relevansi untuk dunia pendidikan dan pemikiran.
Kalau kita refleksikan ke dunia guru dan pendidikan, yaitu dunia yang sangat dekat dengan kita, buku ini menyentuh sesuatu yang penting, bahwa bagaimana cara kita berpikir. Seringkali kita sibuk mengejar kompetensi, tapi lupa pada orientasi. Kita ajarkan anak berpikir kritis, tapi tidak mengajarkan mereka berpikir benar. Kita ajarkan logika, tapi tidak mengajarkan adab. Inilah menurut Dr. Samsudin Arif, akar dari krisis intelektual modern. Ia mengajak para pendidik untuk mendidik hati dan akal sekaligus. Karena ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, sementara iman tanpa ilmu bisa membeku. Gaya penulisan dan struktur buku. Buku ini terdiri dari sekitar 25 tulisan atau esai. Masing-masing membahas isu tertentu dalam pemikiran Islam kontemporer. Ada tulisan tentang orientalisme, tentang sekularisme, tentang bahaya liberalisasi agama, bahkan tentang etika berpikir. Bahasanya akademis tapi tetap mengalir. Banyak kutipan dari para pemikir barat dan sarjana muslim klasik yang menandakan kedalaman riset penulis. Menariknya, meski topiknya berat, Dr. Samsudin Arif tidak menulis dengan marah. Nada beliau tegas, tapi argumentatif. Ia tidak menuduh, tapi menantang kita untuk berpikir ulang mengenai dari mana sumber cara berpikirmu, dari iman atau ideologi luar. Kekuatan buku ini. Ada 3 kekuatan utama dari buku Islam dan diabolisme intelektual. 1. Kaya referensi. Penulis menguasai banyak sumber, mulai dari bahasa Arab, Inggris, Jerman, sampai Perancis. Ini membuat argumen penulis sangat kuat dan tidak dangkal. 2. Analisis tajam dan relevan. Buku ini bukan nostalgia masa lalu, tapi kritik atas realitas intelektual umat Islam hari ini, baik di kampus, media, dan ruang publik. 3. Membangun kesadaran berpikir Islami. Buku ini seperti alarm yang membangunkan kita. Hati-hati, jangan sampai kamu pintar tapi tersesat. Catatan kritis. Namun, tentu saja tidak ada buku yang sempurna. Ada beberapa hal yang perlu dicatat. Menurut saya, pertama, gaya penulisannya cukup keras dan konfrontatif terhadap ide-ide barat. Bagi pembaca yang terbiasa dengan pendekatan dialogis, mungkin ini bisa terasa terlalu hitam putih. Kedua, buku ini lebih banyak mengkritik daripada menawarkan solusi praktis. Kita diajak untuk waspada, tapi belum terlalu banyak ditunjukkan bagaimana membangun sistem berpikir Islami yang positif secara aplikatif. Tapi mungkin justru karena itulah buku ini penting. Ia tidak memanjakan pembaca dengan jawaban siap saji, melainkan mengajak kita untuk berpikir, menelusuri, dan meneguhkan arah berpikir kita sendiri. Sehingga ini dapat membangun pikiran kreatif bagi para pembacanya. Pesan yang menggetarkan. Pesan yang menggetarkan dari buku ini adalah bahwa iblis bukan musuh yang bodoh, tapi musuh yang cerdas. Ia bukan hanya menggoda hati, tapi juga mencemari cara berpikir. Maka, melawan iblis bukan hanya dengan doa dan zikir, tapi juga dengan berpikir jernih, tulus, dan beradab. Disinilah pentingnya pendidikan Islam yang utuh, yang menyatukan antara akal, adab, dan iman. Refleksi untuk kita. Mari kita renungkan bersama, berapa banyak orang di zaman sekarang yang berilmu tinggi tapi justru kehilangan arah moral? Berapa banyak diskusi akademik yang kehilangan ruh keimanan? Dan berapa banyak guru, mungkin termasuk kita, yang sibuk mengejar pengetahuan tapi lupa mendidik hati? Dr. Samsudin Arif mengingatkan ilmu itu ibadah. Dan ibadah tanpa ketaatan adalah kesia-siaan. Kalau kita ingin menjadi intelektual muslim sejati, maka tugas kita bukan hanya mencari pengetahuan, tapi menjaga niat, agar ilmu itu membawa kita lebih dekat kepada kebenaran, bukan menjauh darinya. Sebagai penutup, buku Islam dan Diabolisme Intelektual bukan sekedar buku pemikiran, tapi juga cermin bagi siapapun yang bekerja di dunia ilmu, seperti dosen, guru, mahasiswa, bahkan pendidik anak-anak. Buku ini menantang kita untuk bertanya, apakah cara berpikir kita sudah Islami, atau justru sudah tersusupi oleh logika yang diabolik?
Buku ini mungkin terasa berat di awal, tapi setiap halamannya mengandung refleksi mendalam tentang akal, iman, dan kebenaran. Kalimat-kalimatnya sering membuat kita berhenti sejenak, menyuruh kita untuk berpikir lalu menunduk. Dan mungkin itu tanda bahwa buku ini berhasil. Karena seperti kata penulis, orang beriman bukan hanya tahu yang benar, tapi juga tunduk kepada kebenaran. Terima kasih sudah menyimak episode Baca Bukuku hari ini. Semoga ulasan ringkas ini bisa membuka ruang refleksi dan menguatkan semangat kita untuk menjadi pembelajar yang beradab, bukan sekedar berilmu. Kalau kamu tertarik dengan tema-tema seperti pemikiran Islam, pendidikan, dan filsafat ilmu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen untuk mendengarkan episode-episode lainnya. Tetap membaca, tetap berpikir, dan tetap beradab.